Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winda Setiawati. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi pada kelompok kami. Yang mana saya akan membahas tentang pemecahan masalah dual. Nah, pemecahan masalah dual juga diberikan oleh pemecahan masalah primal. Dan dalam beberapa kasus bisa terjadi lebih mudah memecahkan masalah dual. Jumlah iterasi yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah simplex bergantung pada jumlah baris variabel pada simplex. Jadi, jika M sama dengan N, biasanya masalah dual membutuhkan perhitungan yang lebih sedikit, dengan demikian lebih mudah. Nah, menurut Weber, kaitan antara pemecahan primal dan dual ada sebagai berikut. Yang pertama, nilai fungsi sasaran dalam pemecahan masalah primal dan dual adalah sama. Kemudian, kriteria untuk variabel utama primal dan pemecahan bagi variabel slack dari dual. Nah, kemudian kriteria untuk variabel slack pada primal adalah pemecahan bagi variabel utama dari dual. Jadi nanti pada variabel bentuk primal, jika dia merupakan variabel slack, maka di dual itu nanti dia merupakan variabel utama. Nah, kemudian pemecahan untuk variabel-variabel utama primal merupakan nilai negatif dari kriteria untuk variabel-variabel slack dari dual. Nah, untuk ciri-ciri dari bentuk primal dan dalam bentuk standar menjadi dua. Jadi ini ciri-ciri bentuk primal, dia nanti akan berubah menjadi dual, yaitu yang pertama, jika primal ini berbentuk Z maksimum, maka standarnya harus berbentuk kurang dari. Jadi yang perlu digarisbawahi yaitu jika fungsi tujuannya maksimum, maka dia bentuk standarnya yaitu kurang dari. Nah, jika dia bentuknya minimum, maka lebih dari. Nah, kemudian mencari soal dual. Nah, maksimum ini akan berubah menjadi minimum. Kemudian, ruas kanan primal akan berubah menjadi koefisien tujuan utama pada dual atau fungsi tujuan untuk dual. Kemudian, koefisien fungsi tujuan yang ada di primal akan menjadi ruas kanan pada dual. Nah, kemudian koefisien pada yang ada di primal kita transform ke dalam koefisien fungsi kendala dalam dual. Nah, kemudian yang terakhir, variabel-variabelnya ini akan berubah. Nah, jika primal kita menggunakan variabel x1, x2, maka dalam dual kita akan menggunakan variabel lain, misalnya variabel y1 ataupun y2. Nah, ada beberapa fungsi kendala. Dan yang ketiga, syarat no negatif pada dual. Nah, baik dalam sudut pandang teori maupun praktik, teori dualitis merupakan salah satu konsep yang sangat penting menarik dalam linear programming. Istilah dualitas merupakan pada kenyataan bahwa LP terdiri dari dua bentuk, di mana bentuk yang pertama itu bentuk asli yang dinamakan primal, dan bentuk yang kedua yaitu yang berhubungan, dinamakan dual. Sedemikian sehingga solusi terhadap LP yang asli juga memberikan solusi pada bentuk dual. Jadi jika suatu LP diselesaikan dengan metode simplex, sesungguhnya diperoleh penyelesaian untuk dua masalah LP, yaitu tadi masalah primal dan masalah dual. Nah, ini merupakan contoh dari masalah dual, yaitu tentang masalah diet. Di sini kita punya kandungan, yaitu mineral, vitamin, dan harga per unit, kemudian jenis makanan tiruannya, daging dan sayur, dan ada kebutuhan minuman per harinya. Masalah adalah menentukan biaya pembelian sejumlah daging dan sayuran, sehingga kebutuhan minum per hari dan mineral dan vitamin terpenuhi. Untuk memenuhi dibuat dalam bentuk matematika. Nah, karena ini masih soalnya bentuk soal asli, maka kita bentuklah dalam nilai matematikanya
Setelah kita bentuk dalam bentuk matematika, nah sekarang kita pandang dengan sudut pandang yang berbeda. Masih berhubungan dengan masalah yang pertama atau bentuk primal. Jadi misalkan ada dealers yang menjual mineral dan vitamin. Pemilik restoran setempat membeli minuman dan vitamin dari dealer dan membuat daging dan sayur tiruan yang berisi minimal mineral dan vitaminnya. Masalah yang dihadapi dealer adalah menetapkan harga jual mineral dan vitamin per unit yang memaksimalkan sedemikian, sehingga harga daging dan sayuran tidak melebihi harga pasar yang ada. Jadi masalahnya di sini yaitu memaksimumkan, sehingga nantinya itu harganya tidak lebih dari harga-harga di pasar yang biasanya mereka jual. Nah, kemudian untuk merumuskan masalah, kita bentuk masalah primalnya. Kemudian, untuk menyelesaikan masalah ini, kita menggunakan metode berikut. Nah, ini sudah mulai memasuki metode dalam bentuk dual. Kita misalkan ya, Y1 itu harga daging per unit dan Y2 adalah harga sayurnya per unit. Nah, di sini kita bentuklah bentuk primalnya itu tadi seperti ini dan kemudian ada bentuk dualnya ini. Nah, di sini nilai minimum Z-nya yaitu setelah dia ke dual, nah dia menjadi ruas kanan. Nih di sini. Nih, ruas kanan. Nah, kemudian pada primal di bagian ruas kanan, nih, ruas kanan primal berubah menjadi koefisien fungsi tujuan. Nih. Kan pertama primalnya minimal menjadi maksimal B. Kemudian ruas kanannya dia berubah menjadi fungsi tujuan. Nah, kemudian pada minimal fungsi tujuan pada primal, dia menjadi ruas kanan pada dual. Nah, kemudian koefisiennya kita transformasi. Yang pertama adalah kendalanya ini, kita transformasi menjadi seperti ini. Kemudian pada kendala yang berikutnya, ditransformasikanlah kepada bentuk dual itu menjadi kendala yang kedua. Nah, kemudian Y1 dan Y2 ini kurang dari 0 karena tidak mungkin negatif. Nah, bentuk LP yang terakhir dinamakan bentuk dual. Y1 dan Y2 dinamakan variabel dual. Nah, ini adalah variabel dan bentuk ini dinamakan bentuk dual. Di sini kita buat variabelnya berubah. Nah, pada soal bentuk primalnya itu kan X1, X2. Nah, pada dual dia berubah menjadi Y1 dan Y2 dengan syarat nol negatif pada dual. Nih. Nah, ini tadi kenapa kita langsung mencarinya karena dia nilainya minimum, yaitu standarnya itu tandanya berbentuk lebih dari, maka soal ini sudah memenuhi standarnya bentuk primal. Nah, lalu bagaimana jika bentuk primalnya tidak standar atau baku? Maka kita ubah fungsi kendala membuat primal tidak standar menjadi bentuk standar. Nah, langkah-langkahnya, nih misalkan nih, Z maksimum itu kan harusnya lebih dari. Namun, bagaimana kalau Z maksimum itu kan kurang dari. Nah, bagaimana kalau misalkan bentuknya itu dalam kendalanya berbentuk lebih dari? Nah, itu kan sudah menjadi kendala. Atau dia berbentuk sama dengan. Maka caranya, ubah fungsi kendala yang membuat primal tidak standar menjadi bentuk standar. Nah, di sini kita punya contoh soal. Rubahlah persoalan berikut dalam bentuk primal ke dalam bentuk dual. Nah, nih. Jadi kalau nilai maksimum ini tanda standarnya harus kurang dari, karena di sini lebih dari. Nah, karena standar di sini yaitu bentuknya lebih dan seharusnya dia kurang dari, maka di sini kita buatlah caranya yaitu dengan dikalikan negatif 1. Nah, untuk persamaan kendala 1 dan kendala 2 kita kalikan min 1, maka kita perolehlah hasilnya seperti ini. Nah, untuk kendala yang ketiga itu nilainya tetap.
Nah, karena dia sudah berbentuk kurang dari, maka nilainya tetap. Nah, kemudian kita buatlah dualnya, yaitu seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, Z maksimum menjadi Z minimum. Kemudian ruas kanan pada primal itu berubah menjadi fungsi tujuan. Kemudian untuk fungsi tujuan primal itu menjadi ruas kanan. Dan kemudian koefisien-koefisiennya yaitu berubah serta variabelnya. Nah, jika sudah, ini tadi itu kan jika dia tandanya tidak berubah. Nah, yang berikutnya ini kita punya contoh soal sama merubah primal ke dalam bentuk dual. Namun yang jadi masalahnya yaitu di dalam kendala ini standarnya berbentuk sama dengan. Nah, di sini ada Z maksimum yaitu lebih dari, dan yang mengalami permasalahan yaitu ada sama dengan. Nah, karena ini dia bentuknya lebih dari, maka kita rubah menjadi kurang dari agar bentuknya untuk primal ini primal standar. Maka kita kalikan dengan min 1. Kemudian pada kendala yang kedua ini tetap karena dia sama sesuai dengan syarat. Nah, kemudian yang ketiga ini kita menggunakan sama dengan. Pada bentuk dual, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu kita melalui langkah-langkah yang ada. Namun di sini yang menjadi permasalahannya yaitu untuk Y1, Y2 itu lebih dari 0. Nah, untuk Y3 ini tidak terbatas tandanya karena dia sama dengan, maka dia tidak terbatas tandanya. Nah, yang berikutnya mencari solusi optimal bentuk dual. Karena setiap LP dapat dipecahkan dengan metode simplex, nah, untuk yang kendala yang ketiga ini, karena dia nilainya tandanya sudah kurang dari, dan itu sesuai dengan standar maksimal, maka dia nilainya tetap atau kendalanya tetap. Nah, jika sudah, maka kita carilah dual. Nah, dualnya ini untuk Z maksimum kita menjadi Z minimum. Nah, kemudian untuk fungsi kendala dari maksimum ini menjadi ruas kanan. Nah, kemudian untuk kendala dari fungsi kendala minimumnya yaitu diambil dari ruas kanan dari Z maksimum, kemudian variabel atau koefisien variabelnya ini tentunya berubah menjadi dualnya seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada penjelasan sebelumnya. Nah, jika sudah, di sini kita punya contoh yang kedua, yang mana pada contoh yang kedua ini yang membedakan dengan contoh yang pertama yaitu bentuk dari tanda fungsi kendalanya di sini ada yang namanya sama dengan. Nah, untuk Z maksimum X1 tambah 2 X2 ditambah X3, ini kendala X1 ditambah 2 X2 ditambah X3 lebih dari 2. Nah, karena Z maksimum ini seharusnya tandanya kurang dari 2, maka tanda dari lebih dari ini kita rubah menjadi kurang dari dengan cara kendala 1 kita kalikan dengan min 1. Sehingga kita perolehlah hasilnya min X1 dikurang 2X2 dikurang 3X3 kurang dari min 2. Nah, karena kendala yang kedua ini tandanya sudah kurang dari, maka dia tidak perlu kita rubah. Kemudian sama dengan, kita buat sama dengan. Nah, kemudian pada dual, bentuk dualnya, Z maksimum berubah menjadi minimum. Ruas kanan pada Z maksimum itu menjadi fungsi tujuan dari Z minimum. Kemudian koefisiennya kita lihat berubah juga. Nah, di sini untuk Y1 dan Y2 itu lebih dari 0, sedangkan Y3 tidak terbatas
tandanya karena kita di sini menggunakan sama dengan. Nah, kemudian untuk mencari solusi optimum bentuk dual, karena setiap LP dapat dipecahkan dengan metode simplex, maka metode ini dapat diterapkan baik pada masalah optimal maupun dual. Teorema dualitas utama menyatakan bahwa setiap solusi utama optimum terdapat bentuk dual dapat diperoleh melalui solusi primal dan sebaliknya. Artinya, jika kita ingin mencari solusi utama optimum pada bentuk dual, kita itu bisa mencarinya juga dalam bentuk solusi optimal. Karena nanti hasil yang diperoleh itu sama. Nah, di sini contohnya, maksimum kan Z sama dengan 5x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3. ST x1 ditambah 2x2 ditambah x3 itu kurang dari 5. Karena diselesaikan dengan metode simplex, dalam hal ini dibutuhkan variabel slack dan variabel A. Pada tabel simpelnya, diperoleh variabel basis S itu sama dengan 5 dan A itu sama dengan 2. Pada literasi terakhir diperoleh tabel kompleks optimum sebagai berikut. Nah, ini kan bentuk primal karena dia masih bentuk asli. Kita rubah ke dalam bentuk dual. Nah, bentuk dualnya ini tadi 5Y1 dan 2Y2. Nah, ini kita peroleh dari mana? Tentunya kita peroleh dari sini. Nah, bentuk dualnya ini diperoleh sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian Y1 ini sama dengan 0 dan Y2 ini tak terbatas nilainya. Tak terbatas ini maksudnya karena di sini menggunakan tanda sama dengan, maka dia bentuknya tak terbatas. Nah, pada tabel simple primal kita peroleh ini ada Z, X2 dan X1. Ini tuh tabel akhir. Nah, kemudian ada simple atas. Nah, di sini kita punya fungsi tujuannya yaitu ini ya, karena ini pasti primal 5, 12 dan 4. Kemudian untuk S-nya atau subnya yaitu 29/5. Dan untuk A-nya yaitu min 2/5 ditambah M. Nah, untuk solusinya yaitu 28/1/5, untuk X2-nya 8/5, dan untuk S1-nya itu 9/5. Nah, untuk tabel simplex primal ini ketika ia menjadi variabel utama, maka nantinya di dual ia akan menjadi variabel slack atau simplus. Begitu juga sebaliknya. Nah, tentunya teman-teman ingatkan untuk simplex primal itu dia bernilai positif. Nah, di sini untuk variabel utamanya ada 3/5 dan untuk yang ininya yaitu ada 2/5. Nah, di sini kan solusinya kita punya yaitu 28/1/5. Kemudian kita ketahui bahwa basis variabel awal adalah basis slack S, adalah artificial variabel A, sementara kedua variabel basis optimal adalah variabel real. Nah, kemudian tadi sudah kita buat ke bentuk dual, maka karena Y2 tak terbatas, maka digantikan dengan Y2 aksen dikurang Y2 aksen di mana Y2 dan Y2 ini lebih dari 0. Jika variabel surplus S1, S2, dan S3 dikurangi dari ketiga kendala dan menambahkan artificial variabel A1, A2, dan A3, maka variabel basis awal adalah A1 sama dengan 5, kemudian A2 itu sama dengan 12, dan A3 itu sama dengan 4. Nih. Maka diperolehlah untuk bentuk dualnya yaitu untuk solusinya Z dari bentuk minimum itu 28, 1/5, sama ya dengan primal tadi yaitu 28/1/5. Kemudian di sini untuk S2 Y2-nya itu nih. Nah, di sini ada bentuk negatif 9/5 dan
untuk S1 dan S2-nya yaitu min 8/5. Jika kita lihat di sini, kita menemukan pada X2 itu bentuk solusinya 8/5 dan bentuk X1-nya yaitu 9/5. Nah, sini. Nah, pada pengamatan tabel optimum primal dan dual mengungkapkan hasil-hasil yang sangat menarik yaitu variabel bebas pada solusi awal primal S dan A, variabel dual berhubungan dengan persamaan kendala primal yang mengandung S dan A, yaitu Y2 dan Y1 dan Y2. Nah, jika kita kembali lagi ke sini tadi itu, nah, ini saling berhubungan dengan dual. Perhatikanlah koefisien persamaan Z pada tabel optimum dual. Jika M diabaikan, ini kita lihat ada variabel Z, ada M. Nah, jika M diabaikan, koefisien Z adalah 29/5 yang langsung memberikan masalah optimum pada masalah dual. Yaitu nilai optimum Y1 sama dengan nih 29/5. Untuk Y2-nya itu sama dengan negatif 2/5. Y1 dikurangi Y2 dikurangi Y2 aksen sama dengan 0. Min 2/5 yang sama dengan pemecahan dual simplex. Nah, jika M diabaikan maka hasil koefisien persamaan Z secara langsung memberikan solusi optimal primal yang mana X1 itu sama dengan 9/5, X2 sama dengan 8/5, dan X3 sama dengan 0. Yang sama dengan penyelesaian bentuk primal melalui metode simplex. Nah, ini saya punya soal bentuk lain. Untuk maksimumnya yaitu 5x1 ditambah 12x2 ditambah 10x3 dengan kendala-kendala seperti berikut. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk dual sesuai dengan cara. Jika sudah pada maksimum berubah menjadi minimum, di sini sudah pas standar dari bentuk primal, kita rubah ke bentuk dual. Nah, untuk menjadi yang kendala, kita perolehlah suatu tabel hasil akhirnya. Nah, di sini terlihat untuk Z pada ini ada 5,2 dan 1,6. Untuk solusinya ada 3, 4, dan 76. Untuk X2 ini adalah 3, untuk X1-nya 4, dan maksimumnya yaitu 76. Pada tabel dual, kita peroleh bahwa S2 ini sama dengan min 3, di sini X2 ini sama dengan 3 solusinya. Nah, jika di sini maka untuk S2-nya ini bentuk min 3. Kemudian untuk S3-nya yaitu min 4. Sedangkan untuk solusinya yaitu 5,2 dan 1,6. Maaf, di sini saya salah ya. Nah, kemudian untuk Q-nya ini ada 3,4. Nah, untuk solusi persamaan dari maksimum dan minimumnya itu 76. Agar lebih lanjut, di sini saya buat tabelnya. Untuk Z maksimum 76 sama dengan Z minimumnya yaitu 76. X2 dan X3 di dalam basis FB. Ini X2 dan X3, X2 dan X3 di dalam basis FB. Kemudian S2 dan S3 di luar basis FB. Nah, X1, S1 dan S2 di luar basis, S1, Y1 dan Y2 di dalam basis. Nilai X2 sama dengan 3 dan X3 sama dengan 4. Nih. Kemudian nilai JZ kurang C kurang CJ dan S2 sama dengan min 3 dan S3 sama dengan min 4. Nah, untuk nilai JZ sama dengan CJ dan S1 sama dengan 5,2, ini
1,2 dan S2-nya yaitu 1,0. 1,6. Nah. Oke, thank you for attention. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.